Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Firdaus dengan NPM 120310220061. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai internal dan eksternal faktor yang dimiliki oleh Bank Mandiri serta kondisi keuangan terakhir dari Bank Mandiri itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai eh, bermacam-macam strategi yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Yang pertama, yang pertama itu ada corporate strategi, yaitu growth strategi. Untuk corporate strategi, growth strategi ini yang pertama itu ada concentration. Di dalam concentration itu ada backward integration eh, pada tahun 2015. Itu ada ISP dan IT infrastruktur. Untuk keunggulannya sendiri efisiensi operasional serta kendalanya itu ada di investasi besar serta memerlukan pelatihan. Pada tahun 2018 ada digitalisasi kredit melalui AI. Untuk keunggulannya proses cepat, namun kekurangannya biaya teknologi yang tinggi. Untuk tahun 2021 meningkatkan keamanan cyber. Keuntungannya itu ada meningkatkan kepercayaan nasabah, namun minusnya itu ada biaya dan maintenance yang tinggi. Selanjutnya ada forward integration, strategi yang kedua, yaitu pada tahun 2020 Livin by Mandiri dibuat oleh Bank Mandiri. Untuk keunggulannya itu kita bisa mengakses Bank Mandiri 24/7 ya, dan juga user friendly. Namun tantangan yang dihadapi yaitu kompetisi vintage. Pada tahun 2021 Bank Mandiri mendirikan Kopra eh, untuk pelayanan perbankan korporasi. Eh, untuk kelebihannya itu ada efisiensi bisnis digital, namun untuk kelemahannya itu membutuhkan edukasi untuk pasar. Pada tahun 2022, Bank Mandiri eh, mendirikan sekuritas retail. Untuk kelebihannya itu menambah nasabah dan juga pendapatan, namun untuk kekurangannya itu ada resiko fluktuasi pasar. Untuk strategi selanjutnya itu horizontal growth pada tahun 2017, Bank Mandiri itu mengakuisisi Bank Mantap. Untuk kelebihannya itu pangsa pasar pensiunan, loyalitasnya juga tinggi. Namun untuk kekurangan itu ada biaya integrasi dan juga penyelarasan budaya kerja. Pada tahun 2021, eh, Bank Mandiri itu melakukan kolaborasi dengan Grab dan Gojek. Untuk kelebihannya itu, Bank Mandiri bisa berinovasi dengan cepat, menjangkau pelanggan yang baru, tapi minusnya itu ketergantungan mitra dan risiko kredit macet. Pada tahun 2022 ada ekspansi Livin ke ASEAN. Untuk eh, dampak positifnya itu memperluas bisnis dan daya saing regional. Namun untuk minusnya itu ada tantangan regulasi, persaingan lokal, dan risiko politik. Selanjutnya ada strategi diversification. Yang pertama itu ada related diversification. Pada tahun 2018, Bank Mandiri itu eh, melakukan wealth management. Untuk kelebihannya itu Bank Mandiri dapat menarik nasabah yang menengah ke atas dan juga mendapatkan tambahan pendapatan. Namun untuk minusnya eh, mendapatkan kerugian namun tidak disebutkan secara eksplisit. Pada tahun 2021, eh, Bank Mandiri membuat ESG dan keuangan berkelanjutan. Untuk plusnya itu eh, menaikkan reputasi positif dan patuh regulasi, namun untuk minusnya itu tidak disebutkan juga untuk kerugiannya secara eksplisit. Untuk strategi selanjutnya itu ada unrelated diversification. Pada tahun 2018, eh, Bank Mandiri itu ekspansi ke properti dan real estate. Untuk eh, plusnya itu mendapatkan optimal aset dan juga mendapatkan sumber daya tambahan. Namun untuk minusnya ada resiko pasar properti, biaya tinggi, dan aliran arus. Pada tahun 2020, Bank Mandiri itu juga melakukan investasi kepada vintage dengan dampak positif, perluas layanan dan pendapatan digital. Namun ada risiko, yaitu risiko kegagalan startup, regulasi berubah, dan butuh modal yang besar. Pada tahun 2022, Bank Mandiri juga ekspansi dengan ekspansi ke asuransi dan kesehatan.
Untuk dampak positifnya ada layanan tambahan, sinergi produk. Namun untuk minusnya itu ada regulasi yang kompleks, kompetisi yang tinggi, dan biaya yang cukup besar. Selanjutnya ada delay strategi dari Bank Mandiri. Pada 2020, Bank Mandiri itu melakukan penundaan ekspansi cabang fisik dengan positifnya hemat biaya, namun negatifnya itu kehilangan akses ke wilayah fisik. Dan tahun 2021 itu penundaan kredit konsumtif baru. Tahun 2019 dan 2000 sampai 2020, Bank Mandiri itu menunda ekspansi internasional. Selanjutnya ada no change strategi yang dilakukan dari 2021 sampai sekarang, yaitu fokus perbankan korporasi. Lalu ada tahun 2019 sampai sekarang perbankan cabang konvensional. Tahun 2018 sampai sekarang tidak ada diversifikasi dalam perbankan. Lalu selanjutnya ada profit strategi tahun 2017 sampai 2018, restrukturisasi organisasi. Lalu pada tahun 2019 sampai 2021, layanan digital dan optimalisasi otomatisasi. Lalu selanjutnya ada turnaround strategi pada tahun 2020 sampai tahun 2022 itu Bank Mandiri tutup cabang fisik yang kurang produktif. Pada tahun 2018 sampai 2021, Bank Mandiri itu lebih berfokus pada kredit produktif. Tahun 2017 sampai 2019 ada divestasi anak usaha tak produktif. Selanjutnya ada captive company strategi. Pada tahun 2018 sampai sekarang ada payroll eksklusif. Tahun 2019 sampai sekarang pengusaha syariah tetap di grup. Tahun 2020 sampai sekarang mitra eksklusif pembayaran digital. Lalu yang terakhir ada exit strategi. Ya, pada tahun 2018 sampai 2020, Bank Mandiri menutup unit forex yang tidak kompetitif. Tahun 2020, 2017 sampai 2019, Bank Mandiri tarik diri dari negara tidak menguntungkan. Pada tahun 2016 sampai 2018, Bank Mandiri melakukan divestasi pada sektor yang non perbankan. Nah, visi strategi yang selanjutnya ada beberapa eh, strategic business units dari Bank Mandiri. Yang pertama itu ada retail banking yang memiliki produk itu tabungan, giro, deposito, KPR, KKB, KTA, kartu kredit, serta produk digitalnya itu Livin by Mandiri dengan strategi inovasi digital dengan target 30 juta pengguna Livin. Untuk strategi selanjutnya yaitu corporate banking dengan produk kredit modal kerja, investasi, cash management, trade finance. Dengan strateginya itu lebih fokus kepada sektor infrastruktur, energi, dan digitalisasi layanan. Untuk strategi selanjutnya yaitu komersial dan business banking. Produknya itu kredit komersial, supply chain financing, virtual account. Strateginya itu digitalisasi layanan bisnis. Strategi sektor perdagangan manufaktur. Selanjutnya adalah treasury dan international banking, memiliki produk forex, transfer dana, hedging, trade finance dengan strategi ekspansi layanan falas dan manajemen risiko. Selanjutnya ada strategi mikro dan SME banking, yaitu memiliki produk KUR, kredit mikro, mandiri agen strategi, yaitu memperluas akses keuangan, dukung ekonomi UMKM. Selanjutnya ada wealth management dan private banking dan produk reksadana, obligasi, asuransi, private banking, dan strategi digitalisasi layanan fokus pada nasabah premium. Selanjutnya ada kompetitif strategi eh, dalam sektor generik strategi. Yang pertama ada cost leadership ya. Yang pertama itu ada tahun 2019 dengan digitalisasi layanan. Pada tahun 2019 konsolidasi cabang. Tahun 2021 kredit UMKM bunga rendah. Lalu selanjutnya ada strategi differentiation, wealth management premium pada tahun 2021, kolaborasi fintech pada tahun 2022, dan juga KPR fleksibel pada tahun 2020.
Selanjutnya ada cost leadership fokus, yaitu KUR digital pada tahun 2019, dan instansi digital pada tahun 2020, dan kredit mikro fleksibel pada tahun 2021. Lanjut, selanjutnya ada strategi selanjutnya yaitu differentiation fokus, yaitu kredit kendaraan listrik pada tahun 2022, dan juga BSI ya, kerjasama dengan BSI pada tahun 2021, dan juga kredit agribisnis pada tahun 2022. Selanjutnya ada kompetitif tactics ya. Eh, untuk timing tacticsnya sendiri, Bank Mandiri itu melakukan first mover, Mandiri Imani pada 2016, dan juga Kris pada tahun 2018. Fast followernya itu Filipin Super App pada tahun 2021, BNPL bersama Fintech pada tahun 2022. Market location tactics, eh, yang pertama ada frontal assault, yaitu Livin by Mandiri menyaingi BCA dan BRI bagi manuver kredit UMKM informasi informal dan tabungan haji in encirclement, yaitu kredit via Tokopedia, Shopee, dan Mandiri Sekuritas. Bypass Tech, Green Financing, Wealth Management HNWI, Viral Welfare, Cashback Divin, Referral Program. Untuk strategi defensifnya itu ada retrenchment, yaitu melakukan restrukturisasi kredit COVID-19 dan juga menutup beberapa cabang. Eh, Strateginya yang pertama itu defending market share, keamanan digital, program loyalitas Mandiri Vesta. Selanjutnya melakukan counter attack juga, yaitu dengan suku bunga tabungan bersaing dan juga customer service 24/7 dan AI chatbot. Selanjutnya ada corporative strategi, strategi alliance ya. Gojek bekerjasama dengan Gojek, bekerjasama dengan Telkom, untuk joint venture-nya sendiri, Mandiri Aksa General Insurance, kredit kendaraan Mita Grab. Untuk network strateginya itu bersama dengan BPJS Kesehatan, dan juga sinergi layanan syariah dengan BSI. Nah, selanjutnya ada marketing strategi, bagian segmenting. Untuk geografisnya sendiri, Bank Mandiri ini mengarah kepada wilayah perkotaan dan daerah berkembang. Selanjutnya, eh, Bank Mandiri juga melakukan segmen di layanan digital dan ekspansi cabang strategis. Untuk demografisnya itu mengarah kepada milenial dan Gen Z, dan profesional dan juga pembisnis. Untuk psikografisnya itu mengarah kepada masyarakat yang memiliki gaya hidup modern. Untuk perilakunya sendiri, eh, Pemandiri itu mengarah kepada masyarakat yang memiliki perilaku kredit konsumtif, investor, pelaku UMKM, dan juga eh, pelaku UMKM berdasarkan pengelola transaksi dan kebutuhan finansialnya. Untuk targetingnya sendiri, Bank Mandiri itu menargetkan segmen individu dengan melakukan pembuatan aplikasi Livin Bank Mandiri, membuat kartu kredit, KPR, dan juga pinjaman konsumtif. Untuk segmen UMKM korporasi, Bank Mandiri itu melakukan pembiayaan usaha dan modal kerja, layanan transaksi bisnis digital, high net worth individual atau HNWI. Bank Mandiri itu membuat Mandiri prioritas, produk investasi dan wealth management juga dibuat oleh Bank Mandiri. Untuk positioningnya sendiri, eh, Bank Mandiri itu memposisikan diri sebagai bank digital terdepan dan mitra finansial utama, dengan fokus utama inovasi digital, kemudahan akses, pendekatan customer centric, dan dengan data analitik, dan juga melakukan komitmen keberlanjutan dengan inklusi keuangan dan dukungan kepada UMKM dan ekonomi hijau. Untuk finance strateginya itu, eh, Bank Mandiri itu melakukan penerbitan obligasi pada tahun 2023 sama sekarang, pinjaman sindikasi pada tahun 2022 sama sekarang, green financing dari tahun 2021 sama sekarang. Untuk investasi, investing, Bank Mandiri membuat instruktur digital pada tahun 2021 sampai sekarang, investasi vintage pada tahun 2020 sampai sekarang, dan juga investasi obligasi hijau pada tahun 2021 sampai sekarang. Untuk fungsi keuangan yang terakhir ada dividen. Bank Mandiri itu melakukan peningkatan rasio dividen pada tahun 2023 sampai sekarang, dividen interim tahun tahun 2022 sampai sekarang, dan dividen khusus pada tahun 2023. Untuk operation strateginya sendiri,
Bank Mandiri itu melakukan market design, yaitu digitalisasi produk dan layanan dan juga open API banking. Untuk managing quality-nya, Bank Mandiri itu membuat AI dan big data untuk fraud dan juga AI chatbot. Untuk proses desain, Bank Mandiri melakukan RPA, otomasi proses dan juga cloud computing. Untuk lokasinya sendiri atau location hybrid. Strategi yang dilakukan itu ada hybrid branch dan juga Mandiri agent. Untuk layoutnya ada smart branch and open space dan juga reorganisasi layout hybrid. Untuk HR design melakukan upskilling digital dan smart office. Untuk supply chain digitalisasi ATM dan kas serta blockchain. Untuk fungsi operasi scheduling, melakukan workflow scheduling AI, ATM replacement AI, dan untuk maintenance-nya predictive IT maintenance dan juga perawatan ATM otomatis. Untuk HR strategi dari segi procurement ada digital recruitment dan AI hiring, employer branding dan talent attraction, program magang dan FGDP. Untuk development digital learning, Mandiri University ada leadership development program dan juga upskilling and reskilling digital talent. Untuk maintenance-nya, Bank Mandiri melakukan employee well-being program, hybrid work system, dan smart office, dan juga performance-based incentive. Untuk research and development strateginya, Bank Mandiri melakukan pengembangan Livin by Mandiri, Open API untuk ekosistem digital, AI dan machine learning untuk credit scoring, blockchain untuk keamanan transaksi, predictive analytics untuk fraud detection, dan juga otomasi proses back office dengan RPA. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai TWS Matrix dari Bank Mandiri. Untuk strength-nya itu ada jaringan luas dan brand kuat di Indonesia, teknologi perbankan yang berkembang, termasuk Livin Bank Mandiri, kemitraan strategis dengan fintech dan e-commerce. Untuk kelemahannya itu ketentuan pada pendapatan berbasis bunga kredit, adaptasi teknologi yang lebih lambat dibanding fintech, dan juga kompleksitas proses birokrasi dalam layanan kredit. Untuk opportunity-nya itu pertumbuhan ekonomi digital dan peningkatan transaksi perbankan online, meningkatnya permintaan kredit untuk UMKM dan retail, dan juga inovasi teknologi keuangan seperti AI, blockchain, dan open banking. Untuk strategi yang pertama ada layanan digital via Livin, yang kedua ada kembangkan kredit UMKM berbasis brand kuat, dan juga adopsi AI dan open banking dengan mitra yang strategis. Yang ketiga, yang selanjutnya untuk uh, trades-nya. Yang pertama itu ada persaingan ketat dengan bank lain dan fintech, regulasi ketat dari OJK dan BI, resiko keamanan cyber dan kebocoran nasabah. Untuk S-Range Trade Strategi atau ST-nya itu ada gunakan AI untuk perlindungan data, gunakan digitalisasi untuk memenuhi regulasi, dan perkuat daya saing lewat kemitraan fintech. Untuk WA strategi, pertama ada diversifikasi pendapatan berbasis fee dan investasi, mempercepat adopsi teknologi untuk efisiensi, dan juga mempermudah kredit UMKM secara digital. Untuk WT strateginya otomasi proses dan layanan, sistem compliance digital untuk regulasi, dan investasi sistem keamanan cyber. Untuk BCG Matrix dari perusahaan Bank Mandiri itu, Bank Mandiri itu berada dalam diagram star. eh, pada Nah, pada slide ini tampilkan analisis BCG Matrix sebagai alat bantu dalam penentuan strategi berdasarkan posisi masing-masing bank besar di Indonesia. Matrix ini membagi unit bisnis ke dalam 4 kategori, ya, berdasarkan pertumbuhan pasar dan pasar relatif. Dalam keadaan besar, kita bisa melihat posisi Bank BCA memiliki pangsa pasar yang tinggi yang juga tumbuh pesat. Posisi ini menandakan bahwa BCA berada dalam fase pertumbuhan dan memerlukan investasi berkelanjutan untuk mempertahankan momentum. Sedangkan eh, Bank BNI berada di kuadran question mark yang menunjukkan potensi pertumbuhan pasar yang tinggi namun dengan pangsa pasar yang masih relatif rendah. Di kuadran cash flow terdapat Bank Mandiri dan BRI. Kedua bank ini memiliki pangsa pasar yang kuat di segmen dengan pertumbuhan yang lebih lambat, sehingga berperan sebagai penghasil kas yang stabil bagi perusahaan dan menjadi sumber pendapatan untuk investasi di area lain. Sedangkan Bank Cimniaga berada di kuadran Dog yang menandakan pasar rendah di
di pasar dengan pertumbuhan lambat. Dalam posisi ini, strategi seperti divestasi atau retracement dapat menjadi pertimbangan untuk mengurangi kerugian atau pengalihan sumber daya unit bisnis yang lebih potensial. Dalam pemetaan ini, strategi alternatif yang dipilih itu ada product development, diversification, divestasi, dan retrenchment. Yang selanjutnya ditampilkan di matrix atau internal external matrix yang digunakan untuk mengevaluasi posisi strategi perusahaan berdasarkan kekuatan internal dan kondisi eksternal yang dihadapi. Matriks ini memplot nilai total IFE internal factual evaluation dan FE external factor evaluation untuk menentukan dalam kuadran mana perusahaan berada. Dalam kasus ini Bank Mandiri berada di kuadran V, yaitu kuadran 5, yaitu pada posisi rata-rata untuk kekuatan internal dan eksternal. Posisi ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi stabil dan memiliki ruang untuk tumbuh meskipun tidak dalam kondisi yang sangat kuat atau sangat lemah. Maka dari itu, strategi alternatif yang dipilih untuk Bank Mandiri itu ada backward integration, market penetration, market development, dan juga product development. Lalu ada strategik alternatif atau strategi alternatif yang bisa dilakukan oleh Bank Mandiri, yaitu ada yang pertama ada product development, market penetration, market development, forward integration, backward integration, and horizontal integration, dan juga diversification. Nah, dari hasil perhitungannya itu eh, untuk ranking tertinggi dari strategi yang dipilih apa beberapa strategi yang bisa dipilih oleh Bank Mandiri itu yang pertama yang paling tinggi itu ada product development, yang kedua ada market penetration dan juga market development. Eh, Baik, sekian untuk presentasi pada video kedua. Terima kasih.